Halo sahabat-sahabat, welcome back to my channel Bacaan Purba. Bertemu lagi nih bersama aku, Tara. Aku harap sekarang kalian pada baik-baik saja. Dan selamat mendengarkan podcast ini. Oke ya, kali ini aku mau ngobrolin sesuatu yang sering buat mood kita itu jadi turun, yaitu patah hati. Nah, seperti biasa, sebagai pemantik, Epictetus, salah satu filsuf Stoikisme, bilang, tidak ada yang dapat membuat kita patah hati tanpa izin kita sendiri. Dan Seneca bilang, we suffer more often in imagination than in reality. Kita lebih banyak menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Oke, ngomongin tentang patah hati, setiap orang pasti pernah mengalaminya. Tetapi hal ini perlu kita pahami secara cerdas. Nah, kenapa? Ya karena belakangan ini tingkat kematian depresi sangatlah tinggi. Dan patah hati salah satu penyebabnya. Dalam episode kali ini, aku akan mengajak kalian untuk menjelajahi bagaimana sih pandangan stoikisme bisa membantu mengatasi patah hati. Nah, perlu kita ketahui bahwa stoikisme merupakan filsafat kuno yang mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal, tetapi kita dapat mengendalikan reaksi dan sikap kita terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Dalam situasi seperti patah hati, pandangan ini bisa memberikan kita wawasan yang sangat berharga dan luar biasa. Ketika kita menghadapi patah hati, kita seringkali merasa seperti kita kehilangan kendali atas hidup kita. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar dalam kendali kita adalah bagaimana kita meresponnya. Ketika kita patah hati, cobalah untuk mengingat bahwa perasaan patah hati adalah reaksi alami terhadap peristiwa yang tidak dapat kita kendalikan. Bagaimana kita meresponnya? Itu ada dalam kendali kita sendiri. Cobalah untuk menghadapinya dengan bijak dan menerima kehadirannya. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya memusatkan perhatian pada apa yang dapat kita kendalikan, yaitu tindakan dan sikap kita. Ketika patah hati, kita dapat fokus pada pemulihan diri, pertumbuhan pribadi, dan
bagaimana kita dapat menjadi lebih baik sebagai individu. Memang patah hati itu sebuah perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasanya seperti ada beban yang berat di dalam dada. Tapi perlu kita ingat ya sahabat-sahabat, patah hati mengajarkan kita untuk menjaga ketenangan batin dalam menghadapi kesulitan. Kita diajarkan untuk merenungkan apakah perasaan kita benar-benar bergantung pada orang lain, atau apakah kita dapat menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Kita diajarkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol, seperti tanggung jawab dan tindakan kita sendiri. Selain itu, patah hati bukanlah akhir dari segalanya, melainkan peluang untuk tumbuh, belajar, dan mengasah ketenangan batin. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita dapat menjalani hidup dengan bijak, menerima apa yang tidak dapat kita kendalikan, dan menjaga kedamaian dalam diri kita sendiri, bahkan dalam saat-saat sulit seperti patah hati. Terakhir, Marcus Aurelius bilang, hidup ini singkat dan penderitaan akibat patah hati pun akan berlalu. Cobalah untuk tetap tenang dan bijaksana di tengah cobaan. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Peace out.